Saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Hari Minggu biasa yang ke-21. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku yang terkasih, menarik kisah Injil hari ini. Yesus bertanya pada para murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini pertanyaan menarik. Pertanyaan ini ditujukan kepada banyak orang dan teristimewa kepada para murid. Kita tahu para murid selalu bersama dengan Yesus. Banyak pengalaman kebersamaan mereka dengan Yesus. Banyak mujizat yang mereka saksikan yang dibuat oleh Yesus. Mereka mengikuti aktivitas Yesus. Tapi mengapa Yesus bertanya siapakah anak manusia itu? Rupanya Yesus ingin mendalami pengenalan para murid tentang dirinya. Apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus? Atau jangan-jangan mereka hanya mengikuti aktivitas Yesus, mengalami banyak mujizat, tapi tidak mengenal siapakah Yesus secara mendalam. Maka Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawaban mereka ada yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ada banyak jawaban yang disampaikan mereka. Bagi saya jawaban itu mencerminkan harapan masyarakat Yahudi yang menantikan tokoh yang membebaskan mereka. Yesus menurut mereka adalah tokoh yang diharapkan, yang bisa mengusir kekuasaan Romawi yang sedang menjajah orang-orang Yahudi pada saat itu. Rupanya jawaban mereka yang begitu banyak itu tidak memuaskan Yesus. Maka ia bertanya lagi kepada para murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan sudah mulai memfokus. Apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawabanlah bukan lagi jawaban orang lain, tapi jawaban diri mereka. Maka Petrus mewakili para murid untuk menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku terkasih, jawaban Petrus menjadi sangat penting, di mana Petrus tidak hanya memahami Yesus sebagai Mesias, tapi juga sebagai anak Allah yang hidup. Ini menunjukkan bahwa Petrus punya relasi yang dekat dengan Yesus. Petrus tidak hanya mengenal, tapi punya relasi yang intim dengan Yesus. Dan pernyataan iman Petrus menjadi tonggak berdirinya gereja di dunia. Yesus menyerahkan gereja kepada Petrus. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak hanya bertanya pada banyak orang dan juga pada para murid, tapi Yesus ingin bertanya hari ini kepada Anda dan saya, kepada kita masing-masing, siapakah Yesus menurut kita? Saya percaya kita semua sudah lama tahu tentang Yesus. Kita dibaptis, ada yang dari bayi, ada yang sudah dewasa. Kita memahami tentang Yesus. Kita yakin dengan kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, siapakah Yesus itu menurut kita masing-masing? Saudaraku terkasih, Yesus tidak membutuhkan jawaban kita menurut kata orang ini atau kata orang itu. Menurut buku ini atau buku ini, teolog itu. Tidak. Yesus ingin mendengarkan jawaban kita pribadi. Jawaban kita pribadi tentang Yesus yang sangat menentukan kehidupan beriman kita. Saudaraku terkasih, pengenalan sejati akan Allah tidak tergantung pada seberapa banyak waktu yang kita kurbankan untuk kegiatan kegerejaan kita. Tidak berapa banyak waktu yang kita lakukan untuk berdoa, untuk ke gereja, untuk beraktivitas. Tidak.
Tapi yang terpenting adalah seberapa dalam kita memahami Allah dan seberapa dekat kita hidup bersatu dengan Yesus. Ke gereja saja tidak cukup, berdoa aja tidak cukup, tapi bagaimana relasi itu meyakinkan saya bahwa Dialah segala-galanya. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.